Halo rekan-rekan Masuk UT, salam jumpa. Pada sesi kedua ini kita akan membahas data di dalam sistem R. Setelah sesi kedua ini diharapkan rekan-rekan mampu menjelaskan dan membuat jenis-jenis objek di R, mampu melakukan operasi dasar aritmatik, kemudian mampu membaca dan menulis file di R, serta tentunya mampu membuat data dengan objek-objek data yang sudah tersedia di dalam sistem R. Nah, oke. Nah, jenis-jenis objek dalam R. Nah, semua objek dalam R itu mempunyai dua atribut intrinsik, yaitu mode dan panjang, atau mode dan length, gitu ya. Mode ini adalah jenis suatu tipe objek, gitu ya. Dia bisa berupa numerik, karakter, logik, gitu ya, true atau false, kemudian kompleks, gitu ya. Nah, numerik dinyatakan dengan num, karakter dinyatakan dengan char, kemudian bilangan kompleks dengan kom, dan log dan logika dinyatakan dengan log, gitu ya. Nah, panjang variabel adalah jumlah elemen dari suatu objek, gitu ya. Nah, seperti apa panjang variabel ini? Kita tahu bahwa saat kita mendefinisikan objek di R, semua objek tersebut itu dianggap adalah vektor dengan panjang 1, gitu ya. Nanti kita akan lihat jenis data vektor. Jadi secara default ketika kita mendefinisikan sebuah nilai atau satu nilai, gitu ya. Misalnya A kita beri nilai 1, maka sebenarnya itu adalah vektor yang panjangnya adalah 1, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan perintah mode, class, dan length untuk mengetahui jenis dan panjang suatu objek. Nah, kita juga bisa menambahkan sebuah perintah isInteger atau isNumeric untuk mengecek apakah sebuah objek itu integer ataupun numerik, gitu ya. Nah, di sini kita lihat ketika x diberi nilai 25,75, kemudian kita tambahkan fungsi kelas x, maka dia akan menghasilkan numerik, gitu ya. Nah, ketika kita lihat Y81 kelas X, maka dia juga numerik. Karena numerik itu mencakup semua bilangan, semua objek yang nilainya itu adalah sebuah angka, baik bilangan bulat positif ataupun bilangan desimal, gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk mengecek apakah X itu integer, maka dia akan menghasilkan false, gitu ya. Tapi ketika kita buat isNumeric, maka dia akan menghasilkan true, gitu. Artinya benar bahwa X adalah numerik, maka hasilnya akan true, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi contohnya, ada sebuah variabel alamat yang diberi nilai karakter, kemudian status yang diberi jenis logik, kemudian X itu untuk kompleks. Maka ketika kita gunakan perintah mode atau fungsi mode, maka akan menghasilkan karakter, logikal, dan kompleks, gitu ya. Kemudian ketika kita ketikkan untuk memeriksa panjangnya, maka dia akan menghasilkan 1, gitu ya. Yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa semua objek yang ketika kita definisikan sebuah nilai, maka panjangnya pasti akan selalu 1, gitu ya. Nah, di sini kita lihat, kita juga bisa melihat apakah sebuah proses itu menghasilkan sebuah nilai atau sebuah infinite atau tak hingga, gitu ya. Maka dia akan muncul hasilnya adalah infinite, gitu ya. Kemudian ketika x kurang x, maka dia menghasilkan not a number, gitu ya, yang berarti bukan bilangan, karena x tadi adalah bernilai kompleks, gitu ya. Nah, ini adalah tipe-tipe objek. Nah, ini rekan-rekan diharapkan memahami per satu objek, dicoba di R-nya, dicari resource yang dicari sebanyak-banyaknya resource untuk memahami semua jenis
objek untuk penyimpanan data gitu ya. Nah, yang pertama adalah vektor, di mana mode yang bisa kita isikan ke dalam sebuah vektor adalah numerik, karakter, kompleks, atau logika. Nah, di sini ada kemungkinan beberapa objek, beberapa mode dalam satu objek. Di sini kan dia tidak, artinya kita tidak bisa menggabungkan beberapa mode ini ke dalam sebuah objek yang bernilai vektor, yang jenisnya adalah vektor gitu ya. Nah, kemudian ada faktor. Faktor ini sebenarnya sama seperti vektor, hanya dia bersifat kategorikal. Artinya ketika di dalam sebuah objek vektor ada nilai yang sama, maka dia akan dilevelkan atau dikategorikan. Contohnya seperti ini, kita buka R-nya ya. R. Kita buka A, di sini misalnya kita buat A gitu ya. A itu dengan fungsi C, misalnya A, kemudian B, kemudian C, kemudian D gitu ya. Nah, kalau kita ketikkan A, ini adalah sebuah vektor gitu ya, maka dia akan menghasilkan nilai yang telah kita definisikan gitu ya. Nah, tapi misalnya A ini kita rubah menjadi seperti ini ya. Kita ketik lagi A, maka tentunya akan masih sama gitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan fungsi faktor gitu ya, misalnya kita buat B sama dengan faktor A gitu ya. Maka ketika kita ketikkan B, maka dia akan dilevelkan gitu ya. Jadi A, B, C, D gitu ya. Yang A-nya tadi menjadi tidak ada gitu ya. Dia level faktor atau dikategorikan. Nah, kemudian ada yang namanya array. Nah, array ini sebenarnya sama dengan vektor ataupun matriks gitu ya. Nah, ketika di array ini berdimensi 1, maka dia akan identikal dengan vektor. Tapi ketika dia berdimensi lebih dari 1, maka dia akan identik dengan matriks. Jadi pada dasarnya sama saja. Nah, kemudian tentunya matriks ini adalah array berdimensi n gitu ya, artinya berdimensi lebih dari 1. Nah, kemudian ada frame data gitu ya. Frame data ini adalah tipe data di mana kita bisa menggabungkan beberapa mode dalam satu objek. Kemudian ada time series, di mana time series ini adalah objek yang di dalamnya itu terdapat informasi tambahan seperti waktu dan frekuensi gitu ya. Kemudian ada juga list. List ini dia sama seperti frame data, bedanya adalah list ini dia bisa diisikan oleh beberapa objek termasuk list itu sendiri. Seperti itu. Oke, nah ini penjelasannya ada di sini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sebuah fungsi di mana bisa kita gunakan untuk membaca data dari file gitu ya. Kemudian kita simpan ke dalam sebuah objek di dalam R gitu ya. Nah, di sini ada dua fungsi. Nah, yang pertama itu read table, yaitu membaca dalam format tabel gitu ya. Nah, di sini variannya ada read CSV, artinya ini membaca file CSV dengan gitu ya, pastikan ini dengan pemisah field yang menggunakan koma gitu ya, sehingga dia akan menggunakan titik sebagai nilai sebuah desimal gitu ya. Kemudian ada read CSV2. Nah, ini sama untuk membaca file CSV dengan pemisah field menggunakan titik koma gitu ya, sehingga koma itu digunakan sebagai decimal point gitu ya. Nah, bagaimana kita membentuk file CSV? Nah, itu ada banyak. Kita bisa menggunakan Excel ataupun secara umum pengolah data itu biasanya ada export to CSV gitu ya. Jadi kita bisa membuat file CSV dari tools yang lainnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa membaca dengan read delimiter gitu ya, delim,
Nah, ini biasanya membaca dengan tab sebagai delimiternya atau pemisahnya dan titik sebagai decimal point. Kemudian ada read delim to. Nah, ini sama, dia menggunakan tab tetapi dia akan menggunakan koma sebagai decimal pointnya, gitu ya. Nah, kemudian ada fungsi scan. Scan ini adalah untuk membuat objek tipe yang berbeda-beda, misalnya vektor, matrik, frame data, list, dan lainnya. Oke. Nah, di sini kita lihat, di sini kita membuat file CSV terlebih dahulu. Kemudian kita simpan ke dalam working directory kita. Nah, di sini kita set, kemudian kita read, dan cara menampilkannya adalah data, kemudian header dari file CSV tersebut, gitu ya. Jadi secara default ketika kita membuat file CSV, maka bagian atas itu akan dianggap sebagai headernya atau kolomnya, gitu ya, atau nama kolomnya, ya. Nah, di sini kita lihat read CSV. Nah, ketika kita membuat data $name, maka dia akan menampilkan baris data pada kolom name, gitu ya. Kemudian ketika kita membuat data nama, maka akan menampilkan baris data pada kolom nama, gitu ya. Nah, kemudian selain kita membaca file, kita juga bisa menulis file dari objek data yang sudah kita definisikan. Misalnya di sini write table itu untuk digunakan untuk menulis suatu objek dalam file, biasanya suatu frame data, namun bisa juga objek-objek lainnya seperti vektor ataupun matriks. Nah, dia sama memiliki dua varian, yaitu write CSV. Nah, dia sama menggunakan decimal point dan koma sebagai separator atau pemisah. Kemudian CSV2 dia akan menggunakan titik sebagai decimal point dan koma sebagai separator, gitu ya, atau pemisah antar kolomnya. Nah, caranya cukup seperti ini. Write CSV, data objeknya, kemudian nama filenya. Nah, secara default file ini akan disimpan di working directory kita, gitu ya. Nah, mari kita coba menggunakan file Excel untuk membuat file CSV ini, gitu ya. Kita jalankan Excelnya. Oke, kita buat seperti data ini. Nah, kita buat blank. Kita kecilkan sedikit. Nah, di sini ada kolom name, kemudian nama dan nilai. Nah, di sini kita buat G1, kemudian G2, ya, kita buat sampai 10 data. Oke. Kemudian nama kita buat Nia, Yuni, ya, kemudian Arya, Adi, Budi, Wati, Agnes, kemudian Eko, kemudian Iwan, dan kemudian Mawar, gitu ya. Nah, di sini kita coba random nilainya, gitu ya, menggunakan fungsi 70, atasnya 100, ya. Nah, oke. Nah, kemudian file ini kita simpan, ya, kita simpan. Misalnya di sini saya menyimpannya di folder R sesi 2, kita buat nilai mahasiswa, ya, nilai mahasiswa. Nah, di sini kita pilih dia menjadi CSV, gitu ya. Nah, kita simpan. Nah, tentunya hasil file CSV ini sangat bergantung dengan tools yang kita gunakan. Nah, kalau pakai Excel, nah biasanya dia tergantung juga sistem operasinya di mana, gitu ya. Nah,
biasanya secara default Excel itu dia akan membuat CSV itu separated value-nya itu atau separatednya itu dia menggunakan titik koma. Nah, sini kita lihat dia menggunakan titik koma. Nah, karena dia menggunakan titik koma, maka kita menggunakan fungsi yang read CSV 2 gitu ya. Nah, sini kita lihat dia read CSV 2 menggunakan pemisah titik koma. Maka kita bisa load file CSV-nya, kita cek dulu direktori kita getwd. Oke, saya posisinya di sini. Rekan-rekan bisa cek posisinya atau letak file itu di mana, maka kita bisa set wd gitu ya. Kemudian di sini R, di sini sesi 2. Artinya kita hanya tinggal menyebutkan direktori yang ada di dalam direktori home ini gitu ya, sesi 2. Maka kalau kita get wd, dia sudah berpindah ke sesi R2. Kemudian kita tekan dir, maka di sini kita lihat ada nilai CSV. Nah, tentunya kita bisa gunakan fungsinya read CSV2, kemudian nama filenya nilai mahasiswa.csv ya. Nah, di sini kita lihat dia bisa membaca file CSV-nya, langsung membentuk nilainya gitu ya, membentuk kolom-kolomnya. Tapi misalnya kita menggunakan read CSV pertama gitu ya, nilai mahasiswa CSV, nah maka dia akan membaca file apa adanya gitu ya, karena read CSV ini menggunakan koma sebagai separated value-nya. Nah, kita bisa simpan hasil read CSV ini ke dalam variabel gitu ya, seperti pada materi gitu ya. Kita buat data 1, kita simpan nilainya read CSV 2, nama filenya nilai mahasiswa CSV gitu ya. Di sini kita buat data. Nah, kalau kita lihat data, maka dia sama hasilnya seperti kita menggunakan langsung read CSV 2. Nah, kemudian tentunya file data ini bisa kita tulis kembali gitu ya, ke dalam nama file CSV yang lain. Nah, contohnya di sini kita coba menulis file CSV tadi yang awalnya titik koma, kita akan tulis kembali menjadi delimitednya menjadi koma gitu ya. Maka kita bisa menggunakan write CSV gitu ya, CSV, kemudian kita nama objeknya data, kemudian nama filenya gitu ya, copy nilai mahasiswa.csv ya. Kalau kita enter, maka kalau kita lihat di direktori kita, maka kita punya file copy nilai CSV. Nah, kalau kita lihat menggunakan text editor gitu ya, menggunakan text editor bisa notepad, maka pemisahnya menjadi koma. Cuman di sini bedanya dia menambahkan indeksnya gitu ya. Jadi data tadi ditambahkan indeksnya gitu ya. Nah, itu untuk bagaimana menulis, membaca dan menulis file di dalam sistem R gitu ya. Nah, kita juga bisa membuat data di dalam R dengan menggunakan operator dan beberapa fungsi yang sudah tersedia di dalam R. Nah, yang pertama itu operator titik 2 itu digunakan untuk membuat deretan data teratur gitu ya. Nah, titik 2 ini juga mempunyai prioritas paling tinggi untuk diproses terlebih dahulu di dalam sistem R. Kemudian ada fungsi sequence di mana kita menentukan aturan bagaimana deret itu di-generate atau diciptakan gitu ya. Kemudian ada fungsi C, dia digunakan untuk membangun sebuah deret ketika tidak ada aturan yang ditentukan, contohnya random saja gitu. Misalnya C
1, 5, 3. Nah, kita bisa menggunakan fungsi C. Kemudian ada fungsi expand grid. Dia akan membangun frame data dengan elemennya itu adalah kombinasi semua nilai yang kita definisikan, gitu ya. Nah, di sini contohnya kita lihat kalau kita membuat titik 2, kemudian kita gunakan variabel A untuk menyimpannya, maka proses ini akan membangun deret, gitu ya, deret 1 sampai 20, gitu ya. Nah, karena kita di sini kita lihat dia akan membangun sebuah deret di mana kenaikannya adalah +1, gitu ya. Kemudian di sini kita lihat yang tadi prioritas tadi, maka ketika ada operasi lainnya, maka R akan memproses ini terlebih dahulu, baru kemudian menambahkan dengan angka 1, gitu ya. Di sini kita lihat membangun deret 1 sampai 4, kemudian nilai dari deret itu akan ditambahkan 1, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh sequence di mana kita akan membuat sebuah sequence yang panjangnya 1 sampai 4 di mana kenaikannya adalah 0,25. Nah, di sini artinya fungsi ini akan membuat sebanyak apapun di mana kenaikannya 0,25 sampai dia ketemu dengan 4, gitu ya. Artinya kalau kita start dari 1, maka dia akan mengenerate angka 1, terus kenaikannya 0,25 sampai dia ketemu dengan angka 4, gitu ya. Kemudian di sini kalau kita menggunakan C, di mana kita bisa dengan acak deretnya, gitu ya. Kita definisikan sendiri. Berbeda kalau tadi kita menggunakan titik 2, gitu ya. Nah, tentunya bisa juga kita terapkan C ini 120 ini kita letakkan di dalam fungsi C, gitu ya. Itu juga bisa kita lakukan. Nah, kemudian di sini contoh expand grid. Di sini kita lihat contoh expand grid. Di sini kita lihat ada variabel alamat di mana nilainya itu adalah sebuah vektor dengan panjang 2 yang nilainya adalah karakter Bogor dan Bandung. Kemudian ada lagi sebuah objek data di mana nilainya itu adalah sebuah bilangan integer di mana angkanya itu adalah 85 dan 90, serta ada gender di mana nilainya adalah pria dan wanita. Maka dengan menggunakan fungsi expand grid, semua nilai yang ada di tiap variabel ini akan dikombinasikan, gitu ya. Contoh di sini kita lihat Bogor 85 pria, artinya dia akan menggunakan nilai yang pertama Bogor dikombinasikan dengan 85, kemudian dilanjutkan dengan kombinasi gender yang bernilai pria. Kemudian dia akan melanjutkan yang kedua Bandung dengan yang 85, kemudian pria, gitu ya. Kemudian dia akan mengulang lagi Bogor, kemudian angka 90, kemudian angka pria. Kemudian dia akan melakukan kombinasi lagi Bandung, kemudian 90, kemudian dia akan menggunakan pria. Maka dari itu jumlah baris data itu adalah sebanyak kombinasi dari setiap variabel yang ada di sini. Kalau kita tambahkan nilainya, maka dia akan membuat sebanyak kombinasi yang dapat dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian ada juga fungsi wrap yang dapat digunakan untuk menghasilkan vektor dengan elemen yang sama, gitu ya. Wrap ini artinya repeat, gitu ya, diulangi terus menerus sebanyak jumlah pengulangan yang dapat kita definisikan. Nah, contohnya di sini objek F diberikan sebuah nilai wrap 75, maka nilai F akan berisi angka 7 sebanyak 5 kali, gitu ya. Kemudian di sini juga ada fungsi sequence di mana untuk membangun deretan bilangan bulat di mana akhir dari deret tersebut akan diberikan ke dalam argumen. Nah, contohnya di sini sequence n
di mana n tersebut adalah vektor dengan isi nilai 5 dan 2, maka fungsi ini akan menghasilkan untuk nilai yang pertama 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan dengan 1 dan 2. Oke. Itu adalah kita di materi kedua ini sudah membahas tentang data di dalam sistem R. Rekan-rekan bisa mencoba dari materi ini ataupun resource lainnya. Silakan dicoba semua objek yang ada sebanyak mungkin sehingga rekan-rekan bisa lebih memahami, karena materi kedua ini adalah fundamental untuk ke materi kita yang berikutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kedua ini. Semangat terus, selamat belajar. Terima kasih.